Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari Melestari, Fasilitator Nasional Keamanan Pangan BPOM RI. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau yang disingkat dengan CPPOB. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua aspek cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Ini potret UMK pangan saat ini ya, jadi kualitas belum terstandar, jadi sebagian besar dari UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Jadi produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk handmade sehingga kualitasnya beragam ya. Desain dan jenis produk terbatas, terus kapabilitas terbatas, disebabkan adanya pengetahuan dan sumber daya yang masih terbatas, termasuk dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Selanjutnya, apalagi potret UMK pangan saat ini, yaitu kapasitas produksinya terbatas ya. Jadi UMKM berproduksi dalam jumlah terbatas, beberapa di antaranya hanya berproduksi berdasarkan pesanan. Jadi UMKM juga sering menghadapi kesulitan jika mendapatkan pesanan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya bahan baku juga terbatas. Selanjutnya kontinuitas produk tidak terjamin. Jadi sebagian dari UMKM tidak berproduksi secara rutin sehingga keberadaan produknya di pasaran seringkali tidak kontinu ya. Nah, apa saja upaya perbaikannya, yaitu perbaikan infrastruktur. Selanjutnya penerapan CPPOB. Selanjutnya penerapan budaya keamanan pangan ya. Nah, apa saja sih dukungan BPOM bagi UMKM ya? Jadi coaching klinik, yaitu usaha kecil, coaching klinik untuk usaha kecil dan mikro atau UKM. Selanjutnya simplikasi persyaratan izin usaha bagi UMKM atau IMK atau SKDU ya. Nah, sesuai dengan PP nomor 32 tahun 2017, biaya registrasi oleh industri mikro dan kecil 50% dari tarif normal ya. Selanjutnya registrasi pangan olahan risiko rendah dan sangat rendah melalui notifikasi dan tidak dipersyaratkan hasil analisa. Jadi sebagian besar UKM termasuk dalam kelompok tersebut ya. Selanjutnya pemeriksaan sarana dalam rangka pemenuhan CPPOB untuk UMKM difokuskan pada pelaksanaan higienis sanitasi. Jadi Balai POM juga dapat melakukan sampling dan uji produk UMKM sesuai dengan kriteria dan dokumen yang dapat digunakan untuk registrasi. Di mana pengujian sesuai dengan persyaratan produk ya. Diperhatikan juga jenis uji dan satuan yang dipersyaratkan. Apa itu CPPOB? Jadi CPPOB adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Jadi antara lain dengan cara mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran kimia dan benda lain, mematikan atau mencegah hidupnya jasad-benih patogen, dan mengendalikan proses produksi. Dan ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan Pasal 71 ya. Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan resiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan ya, sarana produksi maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin. Selanjutnya juga Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan Pasal 71 isinya yaitu setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan dan menjamin keamanan pangan ya. Ini kelompok bahayanya apa saja, yaitu biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik ya. Ini penyebab kontaminasi apa saja? Yang pertama praktek higienis yang buruk, higienis personal yang buruk, pembersihan yang tidak memadai ya. Penyebab kontaminasi itu kontaminasi silang dari bahan mentah ke bahan matang ya.
bangunan dan peralatan tidak dipelihara, kontrol suhu yang buruk, kurangnya pelatihan karyawan, kurangnya kesadaran karyawan, dan lain-lain. Nah, CPPOB atau GMP sebagai program dasar, yang mana persyaratan buyer ya. Contohnya ini persyaratan dasar untuk produk PKGK, contohnya sertifikat HACCP, terus persyaratan dasar sebagai rekomendasi pemeriksaan BPOM ya. Nah, apa saja sih manfaat penerapan cara produksi pangan yang baik? Manfaatnya yaitu perwujudan peran industri sebagai penanggung jawab keamanan pangan. Selanjutnya meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kesempatan industri untuk memasuki pasar global ya, meningkatkan image atau kompetensi industri. Selanjutnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan ketersediaan pangan olahan yang baik. Ini aspek cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB ya, sebagai komitmen penanggung jawab atau pemilik sarana produksi ya. Yang kedua sebagai lingkungan sarana produksi ya, sebagai area luar atau eksternalnya. Yang ketiga konstruksi dan layout bangunan, dinding, lantai, langit-langit, pintu, jendela, dan perpipaan ya. Jadi banyak sekali aspek-aspek cara produksi pangan olahan yang baik ya. Ada area pengolahan, air, es, gas, dan energi, ventilasi dan kualitas udara, penerangan, dan lain-lain ya. Ini food safety kultur yang pertama yaitu berkomitmen penanggung jawab atau pemilik sarana produksi. Jadi pembentukan dan pemeliharaan budaya keamanan pangan di sarana produksi pangan olahan. Jadi penanggung jawab atau pemilik secara konsisten membentuk dan memelihara budaya keamanan pangan. Dan juga penanggung jawab atau pemilik memiliki komitmen ya untuk melakukan food safety. Yang kedua, lingkungan sarana produksi atau area luar atau eksternal ya, khusus untuk sarana produksi UMK. Produksi UMK, lokasi sarana produksi dapat berada di wilayah pemukiman dengan memperhatikan kemungkinan adanya sumber pencemaran dan atau melakukan tindakan efektif untuk melindungi pangan olahan dari pencemaran. Selanjutnya juga lingkungan sarana produksi itu bersih dan terpelihara, tidak terdapat akumulasi debu, bebas ilalang, bebas sampah ya, seperti pada gambar berikut ya, bebas dari barang-barang tidak terpakai. Yang B, ini tidak terdapat kontaminasi silang dari lingkungan, misalnya jauh dari lokasi pencemaran, tempat pembuangan sampah, limbah ya, tidak terdapat hewan peliharaan, genangan air ya, itu dihindari. Ini peta lokasi sarana produksi ya, seperti ini. Jadi poin pentingnya ini apakah ada potensi sumber kontaminasi dari area lingkungan sekitar pabrik, seperti TPS daerah, peternakan, dan lain-lain ya. Jadi dilihat di daerah itu dengan peta lokasi ini apakah di sekitarnya ada tempat-tempat yang menjadi sumber kontaminasi. Selanjutnya konstruksi dan layout bangunan, dinding, lantai, langit-langit, pintu, jendela, dan perpipaan. Jadi kita lihat ya, dinding bersih, contohnya ya tidak berjamur, tidak berlumut, dan atau tidak retak. Lantai juga bersih, tidak retak, dan atau tidak ada genangan ya, seperti itu. Langit-langit dan atau atap bersih, tidak retak, dan atau catnya tidak mengelupas, karena kalau mengelupas itu berbahaya ya. Selanjutnya pintu ruangan produksi sebaiknya membuka ke arah luar ya, dan dapat menutup secara sempurna atau menggunakan tirai ketika pintu terbuka. Itu untuk mencegah dari debu-debu dari luar ya. Selanjutnya jendela terbuka yang berhubungan dengan lingkungan luar dilengkapi dengan kasa pencegah serangga atau hama dan jendela mudah dibersihkan. Jadi jendela itu bukan yang sulit dibersihkan ya, dan juga ada dilengkapi dengan kasa serangga yang kayak tempat untuk
kasa untuk nyamuk itu ya. Selanjutnya desain perpipaan, itu mencegah kontaminasi silang juga. Terdapat program pemeliharaan bangunan yang dilakukan secara konsisten. Ini penting ya. Yang keempat, area pengolahan. Jadi tata letak area pengolahan mencegah kemungkinan kontaminasi. Kondisi bersih dan terawat. Luas area pengolahan memberikan ruang gerak karyawan yang cukup ya. Selanjutnya desain area antara penyimpanan sementara untuk transfer bahan baku atau bahan kemas serta produk akhir, mencegah masuknya benda asing atau hama. Ini seperti contohnya ya, bersih. Nah, khusus untuk sarana produksi UMK, area pengolahan masih dapat dimungkinkan dalam satu ruangan untuk beberapa tahapan proses produksi, yaitu sepanjang tata letak peralatan di area pengolahan dirancang dengan baik. Jadi boleh ya, dalam ruangan ada beberapa tahapan, tapi tata letaknya dirancang dengan baik. Selanjutnya memberikan ruang gerak yang cukup kepada karyawan sesuai dengan proses produksi, jadi tidak terlalu sempit ya, jadi ada ruang gerak. Selanjutnya tidak menimbulkan kontaminasi silang, ini yang penting juga. Ini dana layak bangunan layak sarana produksi, ini contoh ya. Ada filling, ruang cuci alat, pemasakan, mixing, timbang ya. Ruang proses produksinya ada ruang kemas sekunder, ada area cuci tangan, loker ya. Jadi ini ada peringatan penyimpanan bahan baku tidak bercampur dengan produk jadi. Selanjutnya alur produksi dan arus karyawan linear tidak bersilangan. Selanjutnya letak peralatan produksi harus disesuaikan arahnya dengan runutan proses produksi pada diagram alir. Ini harus sesuai ya. Pastikan ukuran sesuai kondisi di lapangan dan perhatikan juga buka tutup pintu ini ya, yang arahnya harus keluar. Ini contoh dena dan urutan proses produksi. Ini contoh dena ya. Proses model straight line, garis lurus, atau pola aliran bentuk L ya. Atau diagram proses model serpentine atau zigzag. Ini bisa juga urutan sesuai dengan urutan proses produksi. Yang kelima, air, es, gas, dan energi atau listrik bahan bakar. Jadi sumber air termasuk air dan uap harus memenuhi persyaratan tidak ada risiko tercemar. Jadi pengujian air secara berkala minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya penggunaan udara bertekanan dan gas yaitu CO2, N2, dan gas lainnya sesuai persyaratan dan terpelihara dengan baik ya. Jadi diperhatikan juga. Selanjutnya terdapat cadangan sumber energi atau pasokan listrik tersedia pada saat industri yang memerlukan pasokan energi secara berkesinambungan. Contohnya proses khusus lainnya jika diperlukan ya. Yang keenam, ventilasi dan kualitas udara. Ini tak kalah pentingnya ya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Jadi harus tersedia ventilasi atau pengendalian udara di area pengolahan dan penyimpanan untuk mencegah kondensasi, debu, dan bau berlebihan. Selanjutnya ada ventilasi yang terbuka dilengkapi dengan kasa, sirkulasi udara di area risiko tinggi terkendali. Ini untuk ventilasi dan kualitas udara. Yang ketujuh, penerangan. Ini tak kalah penting juga ya. Jadi penerangan tersedia di seluruh area kerja sesuai dan cukup untuk melakukan pekerjaan dan pembersihan. Jadi jangan terlalu gelap, jangan juga jangan gelap lah pokoknya ya. Karena kita harus cukup penerangannya. Selanjutnya yang ke-8, penanganan limbah dan drainase. Jadi limbah atau sampah ditangani dengan baik, drainase dan sarana pengolahan limbah dirancang dan dipelihara dengan baik. 9, peralatan. Jadi rancang bangun, konstruksi, dan penempatan peralatan tidak menghambat efektivitas sanitasi. Peralatan dalam kondisi bersih,
Terdapat program pemeliharaan peralatan yang dilakukan secara konsisten. Terdapat program kalibrasi, verifikasi alat ukur dan instrumen. Ini ada catatan khusus untuk sarana produksi UMK, kalibrasi dan verifikasi alat ukur dilakukan untuk timbangan BTP yang memiliki batas maksimum penggunaan, sama termometer yang terkait dengan pemantauan suhu kritis seperti suhu pendingin atau pembekuan, ya, suhu fermentasi atau inkubasi. Yang 10 program sanitasi atau pembersihan dan disinfeksi. Jadi harus terdapat program atau prosedur sanitasi yang terlaksana secara konsisten, jadi terjadwal, ya. Sarana pembersihan atau pencucian peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan. Jadi ya, harus kita cuci lebih dahulu, ya, sebelum proses produksi. Proses pembersihan atau pencucian tidak mencemari atau mengkontaminasi produk yang sedang ditangani atau diolah. Jadi dipisah, ya. Selanjutnya, memastikan bahwa peralatan yang sudah disanitasi dalam kondisi bersih dan berjalan secara efektif. Yang 11, pengolahan barang dan jasa yang dibeli. Jadi ada pengendalian pembelian bahan, jasa, dan aktivitas subkontraktor yang memiliki dampak terhadap keamanan pangan. Contohnya dengan melakukan seleksi supplier, ya, evaluasi supplier, audit supplier, mengenai jangka waktu, terus penilaiannya, ya. Yang ke-12, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan, dan produk akhir. Ini juga perlu diperhatikan spesifikasi bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan, dan produk akhir sesuai dengan peraturan dan persyaratan. Jadi terdapat program dan catatan pengawasan keamanan dan mutu bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan kemasan, ya. Yang ke-12, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan, dan produk akhir. Yang kedua, yaitu terdapat program dan catatan pengawasan, ya, keamanan dan mutu produk akhir. Konsisten dalam implementasi program dan catatan pengawasan keamanan dan mutu. Ada program pengawasan keamanan dan mutu, jadi diperhatikan juga bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan, dan produk akhir yang digunakan sesuai dengan peraturan dan persyaratan ditangani dengan baik. Konsisten menggunakan bahan yang memenuhi syarat dan terdapat monitoring. Jadi harus kita lihat, ya, penggunaan bahan yang memenuhi syarat. Selanjutnya, adanya penanganan jika bahan tidak sesuai dengan peraturan dan persyaratan serta ditangani dengan baik. Jadi perlu diperhatikan juga. Yang ke-13, pengendalian proses dan mencegah kontaminasi silang. Jadi produk pangan yang diproduksi sesuai dengan deskripsi produk yang ditetapkan. Selanjutnya terdapat dokumen deskripsi, ya, proses produksi yang dapat mengidentifikasikan sumber kontaminasi dan tahapan penting untuk dilakukan pemantauan. Selanjutnya terdapat prosedur pengendalian proses, in-process control yang dilaksanakan secara konsisten. Terdapat personil yang bertanggung jawab untuk tahap kritis. Selanjutnya pengendalian proses dan pencegahan kontaminasi silang yang kedua. Itu terdapat catatan monitoring, pengendalian proses, dan catatan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian. Jadi ada catatannya, ya. Terdapat prosedur evaluasi pelepasan produk akhir. Terdapat program untuk mencegah, mengendalikan, dan mendeteksi kontaminasi silang dan alergen. 14, penanganan produk tidak sesuai. Jadi terdapat prosedur penanganan produk yang tidak sesuai, tindakan koreksi yang dilakukan, dan pencatatan pengendalian proses rework dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Yang ke-15, laboratorium pengujian internal. Jadi produk MDK, formula bayi, ya, formula lanjutan, dan formula pertumbuhan itu terdapat laboratorium pengujian untuk industri yang dipersyaratkan atau sesuai dengan ketentuan, ya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Yang ke-16, pengendalian hama. Ini juga penting banget. Terdapat program pengendalian hama, binatang peliharaan dan liar, pengerat, serangga, burung, dan lainnya yang efektif.
Terdapat fasilitas atau usaha lain untuk mencegah binatang atau serangga masuk ke dalam pabrik. Jadi harus ada pengendalian hamaknya. Yang ke-17, fasilitas karyawan dan kebersihan personel. Ini nggak kalah penting juga ya. Jadi fasilitas pencucian tangan tersedia di dekat area pengolahan ya, dan atau tempat yang mudah dijangkau dengan jumlah yang memadai serta terdapat peringatan dan petunjuk cara mencuci tangan. Terdapat fasilitas karyawan yang bersih dan terawat, seperti tempat ganti pakaian kerja, tempat penyimpanan barang pribadi, kantin, dan tempat ibadah jika diperlukan ya. Tersedia toilet dengan jumlah cukup, mudah dijangkau, dan atau tidak terbuka langsung ke area pengolahan, serta sarana mencuci tangan dan perlengkapannya, ya ini sabun dan alat pengering, tisu lap tangan, dan hair dryer. Ini udah harus ada ya, harus wajib ada. Yang ke-17, fasilitas karyawan dan kebersihan personel. Yang kedua, yaitu personel berpakaian rapi, berpakaian kerja bersih dan lengkap, meliputi sarung tangan ya jika diperlukan, tutup rambut termasuk jenggot, terus kumis dan jambang, masker dan sepatu khusus jika diperlukan ya. Perilaku personel tidak menyebabkan kontaminasi silang. Terdapat program dan catatan pemeriksaan kesehatan personal termasuk penyakit infeksi berbahaya. Jadi perlu ada juga catatan pemeriksaan ya. Yang ke-18, pelatihan personil. Ini terdapat program dan catatan pelatihan personil. Jadi ini bisa dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali ya, tergantung dari kebutuhan. 19, pengemasan. Selanjutnya proses pengemasan dilakukan dengan baik, terhindar dari kontaminasi silang. Yang ke-20, pengendalian bahan kimia non-pangan. Jadi bahan kimia yang peruntukannya bukan untuk pangan yang berisiko kontak dengan produk bersifat aman untuk pangan dan tidak mencemari produk. Terdapat pemisahan dan penandaan bahan kimia non-pangan termasuk dalam penyimpanannya. Jadi harus dipisah dan harus tidak mencemari produk ya. Selanjutnya yang ke-21, sistem ketelusuran dan penarikan. Jadi terdapat pemberian identitas atau pengkodean pada bahan baku, bahan antara, bahan kemas, dan produk akhir untuk ketertelusuran. Terdapat sistem ketelusuran dan penarikan produk yang efektif, termasuk melakukan simulasi ketelusuran dan penarikan produk. Ya, jadi kita lihat produknya ini kalau sudah tidak bagus bisa ditarik ya, penarik. Selanjutnya yang ke-22, penyimpanan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong kemasan dan produk akhir. Jadi sana penyimpanan terjaga kebersihannya, ini juga perlu diperhatikan ya. Tempat penyimpanannya dalam kondisi baik, teratur dan terpelihara. Terdapat penandaan status yang jelas ya, jadi ada kode-kode atau keterangan ya. Bahan dirotasi berdasarkan sistem FIFO atau FIFO. Kondisi lingkungan penyimpanan sesuai dengan persyaratan. Ini perlu diperhatikan juga. Selanjutnya yang ke-23, pemuatan produk ke kendaraan. Ini kalah pentingnya ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Kondisi kendaraan dan atau tempat pemuatan produk bersih pastinya ya. Kondisi kendaraan dan atau tempat pemuatan memberikan perlindungan terhadap kerusakan produk. Yang ke-24, informasi produk. Jadi label memenuhi ketentuan memuat paling sedikit keterangan mengenai apa saja sih yang ada di label ya. Harus ada nama produk. Yang kedua, daftar bahan yang digunakan. Yang ketiga, berat bersih atau isi bersih. Keempat, nama dan alamat produsen. Selanjutnya yang kelima, halal bagi yang dipersyaratkan ya. Yang keenam, tanggal dan kode produksinya ada jelas. Ketujuh, keterangan kadaluarsanya. Ke-8, nomor izin edar dan asal-usul bahan pangan ya. Jadi harus ada keterangan berikut ya untuk ketentuan dari label.
Selanjutnya yang ke-25, tanggap darurat keamanan pangan ya. Jadi terdapat prosedur tanggap darurat keamanan pangan yang memadai ya jika ada listrik padam misalnya ya, ada bencana banjir, gempa, kebakaran dan lain-lainnya ya. Jadi ada terdapat prosedur ya. Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita masuk ke pengendalian produksi pangan olahan. Ini contoh alur proses produksi keripik dan pengendalian prosesnya ya. Bahan bakunya, pengendalian prosesnya ya, dilakukan pemilihan bahan baku dan BTP dari cemaran fisik, kimia, mikroorganisme. Selanjutnya proses persiapan memperhatikan kondisi penerimaan dan spesifikasi bahan baku dan BTP. Yang kedua penyimpanan sebelum diproses. Lanjut ke penimbangan BTP menggunakan timbangan atau alat ukur yang terkalibrasi. Selanjutnya pencucian dilakukan untuk membersihkan dari kotoran yang menempel. Pengelupasan untuk menghilangkan bagian kulit ari yang tidak diinginkan. Pengirisan menjadi bahan baku, dari bahan baku dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Penggorengan menggunakan minyak goreng dengan kualitas baik sampai dengan tingkat kematangan dan kadar air yang diinginkan. Penambahan pelafor menggunakan pelafor yang diizinkan sesuai dengan NIE dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pengemasan menggunakan bahan kemas yang tara pangan. Ya. Ini contoh alur proses produksi singkong frozen dan pengendalian proses. Ini alurnya ya, bahan baku BTP, lanjut lagi ke persiapan, penimbangan, pencucian ya, pengupasan, pengirisan, pemasakan, pendinginan cepat, terakhir pengemasan. Pengendalian prosesnya dilakukan pemilihan bahan baku dan BTP. Persiapan memperhatikan ya, yang pertama kondisi penerimaan, yang kedua penyimpanan sebelum diproses sama seperti yang tadi ya. Tapi ini setelah pengemasan menggunakan bahan kemas, dilakukan penyimpanan dan distribusi pada suhu dingin sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya pengendalian suhu. Jadi 4-hour rule adalah cara untuk memastikan apakah potensi bahaya di dalam pangan masih dinyatakan aman walaupun tidak berada dalam kondisi dingin ya. Jadi 2 jam, jadi gunakan segera atau tetap terjaga pada suhu 5 derajat Celcius atau lebih rendah atau 60 derajat Celcius atau di atasnya. 2-4 jam gunakan segera, lebih dari 4 jam jangan dikonsumsi. Jadi kita harus ada keterangannya itu ya. Ini suhu yang dipersyaratkan untuk beberapa pangan ya, nanti dibaca. Ini di frozen food itu suhu yang dipersyaratkan untuk meat minus 25 derajat Celcius ya, dan lain-lain. Selanjutnya pengendalian suhu dan waktu. Awas fluktuasi suhu. Apa itu? Kenaikan suhu yang tidak diinginkan ya, karena pre-cooling yang tidak tepat, kinerja sistem kontrol suhu yang tidak memadai, fluktuasi suhu akibat siklus hidup mati alat pendingin, sumber panas lokal yang timbul pada truk atau gudang pendingin, dan penyalahgunaan suhu selama bongkar muat. Ini perlu diwaspadai ya. Jadi suhu penyimpanan di bawah suhu produk yang dipersyaratkan sehingga produk mengalami kerusakan seperti freezing injuries. Selanjutnya konaikan suhu pada saat dipajang secara eceran dan setelah dibeli oleh konsumen. Dan karena ada kelebihan produk yang disimpan pada freezer display, konsumen membawa produk tanpa perlindungan tas berinsulasi atau suhu yang lebih tinggi di lemari es rumah tangga. Nah ini perbedaan suhunya itu menyebabkan dia terjadi kerusakan ya, jadi perlu diperhatikan juga ya. Selanjutnya izin penerapan CPPOB. Jadi izin penerapan CPPOB adalah dokumen sah
yang merupakan bukti bahwa sarana proses pangan olahan telah memenuhi dan menerapkan standar cara produksi pangan olahan yang baik dalam kegiatan produksi pangan olahan. Selanjutnya, izin penerapan CPPOB diterbitkan sesuai dengan lokasi dan atau proses produksi pangan olahan. Izin penerapan CPPOB berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sepanjang tidak terdapat perubahan dan tetap memenuhi persyaratan. Jadi dokumen CPPOB itu berlaku untuk jangka waktu 5 tahun ya. Penutup, pelaku usaha pangan agar berupaya secara terus-menerus berkomitmen untuk membangun dan membentuk budaya keamanan pangan sepanjang rantai pangan khususnya dalam memproduksi pangan olahan serta mengendalikan risiko bahaya pada pangan. Selanjutnya, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM berupaya mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha pangan melalui pelayanan publik yang prima. Selanjutnya, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM melalui izin penerapan CPPOB akan mengawal pelaku usaha pangan olahan dalam mengimplementasikan sistem keamanan pangan di sarana produksinya ya, sehingga memberikan jaminan keamanan pangan untuk keselamatan manusia serta mendorong daya saing produk pangan olahan. Demikian ya materi saya, semoga materi saya ini bisa memberikan informasi, bisa menginspirasi Bapak Ibu semua pelaku usaha pangan olahan, dan untuk terhubung dengan Badan POM ini media-media sosial yang bisa Bapak Ibu hubungi ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.